Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan membahas materi mengenai policy paper nih. Penasaran kan apa itu policy paper? Yuk, mari kita bahas tuntas di sini. Oke, dalam materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilan Novita Rizky dari kelas Administrasi Publik 6B. Ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari policy paper, yang kedua ada tujuan dari policy paper, yang ketiga ada fungsi dari policy paper, dan yang terakhir ada jenis dari policy paper. Ada yang udah tahu belum sih policy paper itu apa? Oke, izinkan saya di sini untuk membahas sedikit mengenai pengertian dari policy paper. Jadi, menurut Nugroho pada tahun 2009, policy paper atau kertas kebijakan adalah alat komunikasi dan pembuatan keputusan yang bersifat terapan, berorientasi pada masalah dan membela nilai. Nah, setelah pengertian dari policy paper, kita juga harus tahu nih, tujuan dari policy paper itu apa. Jadi, tujuannya itu untuk memberikan argumentasi komprehensif dan persuasif yang menjustifikasi rekomendasi atau opsi tindakan yang ditawarkan dalam kebijakan. Lalu ada juga fungsi. Nah, fungsi di sini adalah sebagai alat pembuatan, keputusan dan panggilan terhadap sasaran untuk melakukan tindakan. Lalu yang terakhir, ada keputusan untuk menindaklanjuti suatu tindakan dapat dipakai sebagai landasan untuk menunda suatu kebijakan yang telah dibuat. Oke, selanjutnya ada jenis dari policy paper. Yang pertama yaitu ada audience dari studi kebijakan menargetkan pakar kebijakan lainnya, sedangkan dari analisis kebijakan menargetkan pengambilan dari keputusan. Yang kedua yaitu ada fokus dari studi kebijakan didorong oleh masalah, rekomendasi umum dan informasi tentang masalah kebijakan, sedangkan dari analisis kebijakan didorong oleh klien, merancang kebijakan khusus untuk diterapkan di lapangan. Yang ketiga yaitu ada metodologi dari studi kebijakan dapat mencakup banyak penelitian utama, sedangkan analisis kebijakannya jarang mencakup penelitian primer. Yang keempat yaitu ide atau bahasa yang digunakan. Dari studi kebijakan bisa cukup disiplin atau spesifik teknis, sedangkan dari analisis kebijakan harus sangat jelas dan sederhana. Yang terakhir yaitu ada perbedaan dari panjangnya. Dari studi kebijakan hingga 20.000 kata, sedangkan dari analisis kebijakan biasanya tidak lebih dari 5.000 kata. Materi kedua akan dibahas oleh Muhammad Fahri dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria policy paper. Yang pertama, fokus pada satu isu kebijakan. Yang kedua, menjelaskan relevansi kebijakan dengan hal yang dibahas. Yang ketiga, profesional dan berorientasi pada kebijakan publik. Yang keempat, argumen jelas dan solid berdasarkan data dan penelitian yang kredibel. Yang kelima, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang keenam, memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik. Selanjutnya, pendekatan dalam policy paper. Naskah kebijakan dalam mencapai tujuan biasanya melibatkan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan dan merinci masalah kebijakan yang mendesak dalam rangka kebijakan saat ini yang perlu ditangani. Yang kedua, menguraikan cara-cara mungkin alternatif kebijakan di mana masalah ini dapat diatasi. Yang ketiga, memberikan evaluasi tentang kemungkinan hasil dari opsi-opsi berdasarkan kerangka analisis yang diuraikan dan bukti dari kerangka kebijakan saat ini. Yang keempat, memilih alternatif yang disukai atau direkomendasikan kebijakan dan memberikan argumen yang kuat untuk menetapkan mengapa pilihan tersebut menjadi pilihan yang terbaik. Selanjutnya, informasi untuk policy paper atau naskah kebijakan. Yang pertama, fakta. Memuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif, sifatnya murni dan bebas nilai atau value fee. Yang kedua, interpretasi.
merupakan penafsiran seorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tetapi informasi mengenai sumbernya harus jelas karena mungkin banyak unsur subjektifnya. Materi ketiga akan dibahas oleh Mei Syahida dari kelas 6A. Ada 3 poin yang akan saya bahas di sini. Pertama, mengenai elemen police paper. Kedua, mengenai taktik menyusun police paper. Dan yang terakhir, mengenai kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas di sini. Baik, langsung saja saya akan mulai ke pembahasan pertama. Jadi, elemen penting yang harus ada dalam police paper yaitu pertama judul, kedua daftar isi, ketiga abstrak, keempat pendahuluan, kelima deskripsi masalah, keenam pilihan kebijakan, ketujuh kesimpulan dan rekomendasi, kedelapan catatan akhir, kesembilan lampiran, dan yang kesepuluh daftar pustaka atau bibliografi. Mari kita bahas mengenai taktik dalam menyusun police paper. Yang pertama, kita harus menentukan target kebijakan. Yang kedua, kita harus menentukan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan naskah kebijakan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan batas waktu dan pembatasan lainnya. Yang keempat, harus rasionalitas. Yang kelima, harus ada kompleksitas permasalahan. Dan yang keenam, harus ringkas serta sederhana. Dari materi yang sudah kami bahas di sini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa police paper atau yang biasa dikenal dengan istilah naskah kebijakan merupakan alat komunikasi dari pembuatan keputusan yang bersifat rapan, berorientasi pada masalah, serta membela nilai. Police paper ini bukan hanya sekedar penyajian data saja, akan tetapi menjadi produk paling sederhana dari kebijakan publik. Oke, itu dia penjelasan mengenai policy paper. Nah, sudah saatnya nih kita untuk pamit. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah menonton video mengenai policy paper ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan materi yang telah kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atas penyampaian materi yang telah kita bahas. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.